Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Saya sedikit ingin bercerita tentang sebuah ataupun beberapa komen yang menyatakan persamaan ilmu antara Budak Angon dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini saya akan sedikit cerita tentang buku yang saya pelajari ataupun buku yang saya baca. Yang pertama kita bahas adalah bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ saya pernah baca beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia mencari Islam. Ya, di daerahnya dia mencari, terus akhirnya dia pergi ke luar daerahnya. Dia mencari dengan perjalanan waktu yang cukup panjang. Akhirnya terdapatlah dia di hutan. Dicari terus sampai dia terbangun dari sajadahnya yang saya baca ya dalam bukunya ya, sudah ada di pinggir pantai. Lalu ada penduduk situ yang datang dan membangunkannya dari sajadah itu. Lalu saya juga pernah baca juga tentang Budak Angon. Dari cerita bait-bait Siliwangi maupun Sunda kunonya, buku-bukunya itu diceritakan Budak Angon itu dalam menemukan pengetahuannya, dia menemukan di jalan. Jadi setiap perjalanan dia nemuin, dia kumpulkan pengetahuan itu. Maka ada istilah dia ngangon daun kering dan ranting kering kain. Ada istilah seperti itu. Dia kumpulkan terus sampai juga ke ujungnya, di mana dia nyampe ke rumahnya ataupun istilah kasarnya katanya di tepi ujung kali rumahnya, ataupun ada yang mengistilahkan katanya tempat yang melatihnya gitu. Dan ujung-ujungnya pun dia keluar setelah banyak kejadian alam seperti gempa ataupun bencana ataupun yang lainnya, maka dia pun muncul. Nah, keseimbangan dari kedua cerita itu bisa saya ambil kesimpulan, jadi dua-duanya muncul itu setelah bencana gitu. Jadi kalau beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya, saya tidak membaca cerita tentang berapa kejadian alamnya, tidak saya baca tentang kejadian alam. Yang saya tahu dari tengah hutan itu tiba-tiba di pinggir pantai berarti kan telah terkikis hutan itu sehingga habis jadi laut. Nah, sama dengan Budak Angon gitu. Budak Angon pun dalam pencariannya dia muncul setelah beberapa bencana seperti ada kejadian alam gunung ataupun tsunami ataupun banjir bandang, itu semua setelah bencana. Jadi kalau kita ambil garis tengahnya, munculnya keduanya setelah terjadi bencana. Jadi kalau saya perhatikan, saya sambungkan antara cerita Budak Angon dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu yang saya tahu. Lalu ada yang bertanya lagi ke saya waktu itu, apakah keduanya memiliki ilmu yang sama? Kalau secara garis lurus ya, jelas pasti akan sama ilmunya, walaupun tempaannya berbeda, walaupun dalam pengolahannya berbeda. Ya,
Karena kan secara akal pikiran kita itu tidak mungkin mereka belajar sendiri, pasti ada yang mendidik ataupun yang bimbingnya. Nah itu saya sendiri di situ tidak mengerti karena di dalam bahasa buku tidak ada hal seperti itu, tidak ada. Yang ada cuma beliau selesai di ujung sajadahnya sudah ada laut, yang satu pun katanya selesai setelah banyak kejadian lalu keluar dari gunung itu. Nah itu pun menjadi seperti itu. Berarti kan kalau secara ilmu ada kemiripan karena dari olahannya tanda-tanda kemunculannya pun ada kemiripan. Dari segi olahannya pun sepertinya ada kemiripan. Cuma yang satu dia mencarinya diterangkan dengan jelas sudah kamu itu mengumpulkan daun kering sama ranting kering. Kalau beliau kan saya belum kerja ini kan mencari sampai ke dalam hutan. Gitu. Cuma di garis bawahi di sini, gitu kan. Yang kita bisa ambil kesimpulan menurut pemikiran saya gitu. Ilmu yang paling dibanggakan yang saya pernah pelajari buku tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu yang paling menyolok ataupun yang paling tampil di pelajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dia dekat dengan alam dan dia mengerti bahasa alam. Nah itu yang saya perhatikan dari situ. Nah makanya ada kemungkinan secara benang merahnya budak Angon pun karena kedekatan dengan alam, dia mengerti tentang alam dan mengerti dia bahasa alam. Saya perhatikan di situ. Jadi ujung cerita ini saya ceritain adalah kesamaan dari kedua tokoh itu yang kita bahas ya, antara Syekh Abdul Qadir Jailani dan budak Angon adalah sama-sama bisa dan mengerti bahasa alam. Saya rasa itu yang garis pokok, garis besarnya. Karena kalau lihat dari cerita yang terjadi ya, perjalanan seseorang mencari, yang satu mencari agama, seperti beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mencari agama, pengetahuan agama, karena dia tidak menemukan kecocokan pada saat di daerahnya. Itu yang saya baca dalam sejarahnya. Kalau budak Angon itu dia bukan mencari, dia tersingkir dari pergaulan, dari kehidupan sosialnya, dia tersingkir. Nah, dia berjalan, dia menemukan, dan dia mengumpulkan hasil perjuangan mereka berdua. Tanda-tanda alamnya adalah satu muncul karena tiba-tiba karena sudah ada di pinggir laut, satu muncul dengan terangan jelas, diceritakan di situ dengan jelas bahwa telah terjadi bencana di sana sini, terjadi bencana alam, terus musibah ataupun apa semua yang mengerucut kepada fenomena alam, maka dia muncul. Cuma kalau di dalam pelajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani kan jelas tidak diceritakan itu. Yang diceritakan cuma yang saya baca gitu, dia ada bangun, pada saat dibangunkan oleh penduduk di situ dalam posisi dia sudah dekat dengan pinggir laut. Berarti ada cukup banyak bencana yang membuat hutan tempat beliau tinggal sehingga membuat si hutan itu menjadi laut. Sama dengan si budak Angon. Ada bencana yang banyak yang tempatnya si budak Angon ini sehingga muncullah dia. Kalau saya perhatikan secara seksama, baik budak Angon maupun Syekh Abdul Qadir Jailani mengenal alam dengan baik, mengerti bahasa alam dengan baik, dan mampu serta bisa berkomunikasi dengan alam pun dengan baik. Itulah kesamaannya. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya, apakah ilmu itu hanya akan diberikan untuk budak Angon? Secara spesifik, ya, saya perhatikan. Karena kan ilmu itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, tidak bisa. Karena kita lihat aja perjalanan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dan perjalanannya di budak Angon. Semoga apa yang saya cerita tadi barusan itu juga bermanfaat. Lebih dan kurangnya apabila ada kesalahan kata saya minta maaf lahir batin dunia akhirat.